kalian bagaimana? Alhamdulillah Bu Rani. Alhamdulillah. Ya, ini terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Rani kepada saya ya. Ya, kan begini Bu Rani, saya dapat tugas selaku guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu membuat aksi nyata Bu. Membuat aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Nah, dalam supervisi akademis ada supervisi klinis, itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu pra observasi kelas, yang kedua observasi kelas, dan yang ketiga pasca observasi kelas. Yang akan kita lakukan ini pra observasi kelas, gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira ya ini kapan ya saya bisa masuk ke kelasnya Bu Rani untuk observasi kelas? Ya, untuk bahasa Inggris ada jadwal hari Rabu besok di kelas 9B pada jam pertama dan kedua. Oke. Kemudian materinya apa Bu? Untuk materi kelas 9 semester 2 yaitu teks naratif. Oh, ya. Kemudian kompetensi yang akan dikembangkan Ibu apa ya Bu? Ya, untuk kompetensi yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajarannya, siswa mampu membandingkan fungsi sosial dan struktur teks naratif, lisan dan tulis terkait dengan fairy tales. Oke. Area pengembangannya Ibu yang akan dikembangkan? Untuk area pengembangannya yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, beberapa teks naratif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke. Strateginya itu? Untuk strategi saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan menerapkan window shopping untuk presentasi peserta didik. Oke. Nah, Ibu, ini kan besok saya mau observasi kelas ya. Iya. Itu kan ada alur aktivitasnya. Iya. Kira-kira aktivitas yang akan dilakukan Ibu apa ya? Ya, untuk alur aktivitasnya yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Ya. Untuk kegiatan pendahuluannya apa Bu? Ya, untuk kegiatan pendahuluan yaitu yang pertama adalah kita berdoa bersama yang nantinya akan dipimpin oleh salah seorang dari siswa. Kemudian setelah itu salam dan sapa, kemudian pembiasaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian presensi dan memotivasi siswa dengan cara tepuk. Nah, di sini saya menggunakan tepuk the best untuk menyemangati siswa sebelum siswa belajar. Ya, ini kayak semacam ya, tepuk tebas itu semacam kayak mindfulness gitu ya. Iya, betul ya. sekali Bu Dian. Kemudian kegiatan intinya apa aja Bu? Ya, untuk kegiatan inti di sini yang pertama nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan teks naratif, kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang mana satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa, dan kemudian setelah itu saya membagikan lembar kerja untuk setiap kelompok. Nah, setelah itu saya memberi stimulus kepada siswa dengan menayangkan video yang terkait dengan teks naratif fairy tales yaitu Cinderella. Nah, setelah penayangan video tersebut, siswa melengkapi lembar kerja yang sudah saya bagikan tadi sebelumnya. Nah, setelah itu kita membahas bersama tentang lembar kerja tersebut bersama-sama dari kelompok tadi. Nah, setelah selesai pembahasan tentang video dan pembahasan tentang lembar kerja tadi, kemudian saya membagikan amplop di situ yang berisi potongan-potongan kalimat acak yang nantinya oleh setiap kelompok diurutkan menjadi sebuah cerita naratif yang bermakna. Nah, setelah diurutkan, nanti potongan-potongan kalimat tersebut ditempel dalam sebuah flip chart yaitu dari kertas pelanu. Nah, kemudian siswa melengkapi flip chart tersebut dengan menuliskan
judul dari teks yang sudah disusun tadi, kemudian menuliskan juga tentang fungsi sosial dan generic structure atau struktur teks naratif yang sudah disusun tadi. Kemudian setelah siswa selesai melengkapi kertas plano itu dengan judul dan struktur teks dan kemudian fungsi sosial, kemudian nanti saya meminta siswa untuk menempel flipchart itu di whiteboard dan di jendela yang kemudian nanti akan dipresentasikan dengan metode window shopping. Nah, setiap kelompok nanti ada satu presenter dan yang lain menjadi visitor atau pengunjung. Jadi nanti untuk presenter itu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan pengunjung tadi nanti mendengarkan penjelasan dari presenter dan juga bisa bertanya. Nah, setelah itu nanti bisa memberikan komen positif dengan sticky note yang ditempel pada kertas plano atau flipchart tadi. Nah, setelah itu nanti bisa bergantian dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Nah, masing-masing kelompok nanti kita beri waktu 2 menit. Nah, untuk setelah selesai window shopping nanti siswa kembali ke kelompoknya masing-masing di tempat duduk. Nanti kita membahas bersama tentang aktivitas yang sudah dilakukan tadi. Begitu untuk kegiatan inti, kurang lebihnya seperti itu, Bu Diana. Kemudian untuk pembagian kelompoknya bagaimana ya, Bu? Untuk pembagian kelompok, saya membagi secara heterogen, yaitu dari gender putra dan putri, saya bagi rata. Jadi satu kelompok itu ada putra dan putri. Kemudian untuk kemampuan dari siswa juga saya bagi rata, dalam arti satu kelompok itu ada yang dari kemampuan atas, kemudian kemampuan sedang dan kemampuan bawah, untuk bisa melengkapi. Jadi di kelompok itu bisa saling bekerja sama dan saling membantu. Ketika nanti anak yang berkemampuan atas bisa membantu temannya yang mungkin belum paham, seperti itu dia. Bagus sekali. Untuk kegiatan penutupnya apa saja ya, Bu? Untuk kegiatan penutup, saya mengawali dengan meresume atau kita menyimpulkan bersama tentang pembelajaran yang telah dipelajari hari itu. Kemudian dilanjut dengan refleksi dan feedback pembelajaran. Nah, setelah itu saya juga mengadakan kuis secara tertulis untuk menggali atau mengetahui kemampuan yang sudah dicapai oleh siswa untuk pembelajaran naratif tadi. Nah, kemudian setelah tes tertulis, saya memberi tugas untuk pertemuan berikutnya, yaitu untuk membawa satu teks naratif, bisa dari Indonesia atau dari luar negeri, yang mana nanti kita gunakan untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian setelah itu kita membaca hamdalah dan salam penutup. Oke, terima kasih. Bagus. Kemudian Ibu, tujuan yang tidak dicapai tadi apa ya, Bu? Ya, untuk tujuannya yaitu siswa mampu membandingkan fungsi sosial dan struktur teks naratif. Oke. Ya, Bu Rani, saya mau tanya ya, tujuan yang tidak dicapai apa ya, Bu? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa mampu membandingkan fungsi sosial dan struktur teks naratif, lisan dan tulis terkait dengan fairy tales. Oke. Kalau ukuran keberhasilannya apa, Bu? Ya, untuk ukuran keberhasilannya yaitu siswa mampu menyusun kalimat-kalimat acak menjadi cerita yang bermakna. Kemudian siswa juga mampu menentukan fungsi sosial dari teks tersebut. Dan juga ukuran keberhasilan juga kita lihat dari kuis tertulis yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Dan untuk sikap juga saya selama proses pembelajaran sambil mengamati untuk sikap siswa terkait dengan disiplin, kemudian percaya diri, kolaborasi, kemudian kemampuan berkomunikasi siswa. Sarana atau fasilitas yang akan digunakan pada saat kita melakukan observasi kelas apa ya, Bu? Untuk sarana dan fasilitas yang digunakan nantinya kita menggunakan buku teks pelajaran dari Kemendikbud, kemudian buku pendamping bahasa Inggris, kemudian whiteboard, board marker, kemudian laptop dan proyektor nanti untuk menayangkan video dan PowerPoint tentang materi pembelajaran.
Pembagiannya waktu gimana Bu? Untuk pembagian waktu, untuk pendahuluan yaitu 8 menit, kemudian kegiatan inti 62 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Bagus sekali Bu Rani. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi besok pada saat observasi kelas. Iya. Semangat Bu Rani. Iya, semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please, before starting our lesson, let's pray again. Pray again. Pray finish. Let's greet teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, let's sing the national anthem first. Okay, stand up, please. Hiduplah Indonesia Raya. Thank you. Take a seat, please. Okay, good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? Very well, thank you. Let's call the roll first. Hafriza Al-Fani. Agus Gunawan. Ahmad Khairul Rauf. Ahmad Najib. Andin Maftuhatul Aini. Bayu Andika Pratama. Edi Istiawa. Erwin Ari Dwinata. Sip. Faisal. Fiana. Ika Aprilia. Indri Ayunise. Laita Paharani. Risna Nur Aini. Muafidin. Nabila Aliza. Nasrul Afifuddin. Nur Rahmandani. Parti. Oh, si. Rian Sutanto. Rizalun Sada. Selamat TK.
Terima kasih. Yusuf Akbar. Yusuf Akbar. Okay, students, your friends, Arti and Erwin, were sick today. So, let's pray together for them. Hopefully, they will recover soon. Amin. Okay, before starting our lesson, let's do tepuk the best part. Okay, are you ready? Ready. Okay, 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Okay, good. Give applause for us. Okay, students, I have some questions for you. When you were a child, did your parents tell you stories? Yes. Okay, yes. What stories did you like most? What stories? Yeah, like that? Cinderella, okay? Else? Rizalud? Malin Kundang. Lisna? Snow White. Snow White. Okay. Okay, students. The questions I asked you related to the topics that we are going to do today. Okay, please look at the slide. Okay. Today we are going to learn about narrative text in the form of fairy tales. Okay. And after learning these materials, I hope you are able to compare the social functions and identify the generic structure. Okay. These are the activities that we are going to do today. Okay. Now, let's read together. Okay. Listen and repeat after me. Okay. Make a group of 4. Group of 4. Watch the video carefully. Watch the video carefully. Complete the table in the worksheet Complete the table in the worksheet. using information from the story. Using information from the story. Compare the social functions Compare the social function and the structures of some narrative text and the structure of some narrative text by by arranging jumbled sentences, discussing social functions, discussing social function and generic structures and generic structure of the text. of the text. Presenting the result of the group discussion Presenting the result of the group discussion to other group members to other group members through window shopping. through window shopping. Okay, thank you. And then, in the end of our learning activity, we are going to have quiz, written quiz for you. Okay. Now, I have prepared a worksheet for you, and then later I want to play the video for you, and you complete the worksheet with information from the story. Do you understand? Yes. Thank you. Okay, next, I'm going to play the video for you. Please watch the video carefully and then complete the worksheet using the information in the story.
recruited as a servant and spent her days cleaning, tidying, and working. And despite their pointing, Cinderella would always remember her mother's words. Have courage and be kind. One day, an invitation to a royal ball arrived. The prince was looking for a bride, and everyone in the kingdom was invited. Her stepmother immediately ordered new gowns to be made for herself and her daughters. Cinderella waited day and night to prepare the new dresses in time. On the day of the ball, as they were preparing to leave, Cinderella came down the stairs in a dress she had made for herself. Her stepmother and stepsisters were so angry to see her looking so beautiful, they tore up the dress and left without her. Left alone, Cinderella began to cry when all of a sudden, her fairy godmother appeared. Do not cry, my child. You shall go to the ball, she said. But I do not have a dress to wear, cried Cinderella. Her fairy godmother waved her magic wand, and at once Cinderella's rags turned into a beautiful new ball gown. Then her fairy godmother found 6 mice playing in a pumpkin patch. She touched them with her magic wand, and the pumpkin turned into a beautiful coach, and the mice into 4 white horses and 2 coachmen. When everything was ready, Cinderella waved goodbye to her fairy godmother, who said, "The magic will only last until midnight. You must reach home by then." When she entered the ballroom, the guests were struck by her beauty, and her stepmother and stepsisters did not know who she was. The prince asked Cinderella to dance, and she was overjoyed. The prince and Cinderella danced all evening until Cinderella noticed the clock approaching midnight, and she remembered her godmother's words. "I must go," she told the prince as she fled from the ballroom. As she ran down the steps of the palace, one of her black slippers fell off, but Cinderella did not stop to pick it up. She returned home just as the clock struck 12. The coach turned back into a pumpkin. Her horses became mice, and she was wearing rags once more. Her stepmother and stepsisters arrived home shortly afterwards, and were full of talk of the beautiful girl who had danced all night with the prince. The prince had fallen in love with Cinderella the moment he saw her, but he did not even know her name. He picked up her glass slipper from the steps and declared, "I will marry the girl whose foot fits this slipper." The prince and his servants took the glass slipper to every house in the kingdom, but it did not fit any of the women who tried it on. Cinderella's stepsister tried to squeeze their large feet into a dainty shoe, but the servant was afraid it might break. Cinderella's stepmother would not let her try on the slipper, but the prince said, "Wait, let her try it." The slipper fit Cinderella's foot perfectly, and the prince realized this was the beautiful girl he had danced with at the ball. The prince had found the girl he was looking for. They were married, and both lived happily ever after. Okay, students, do you enjoy the story? Yes. Okay, yes. Okay, what's the story about? What's the story about? Cinderella, good. And then, how many characters are there in the story? How many characters? 6 characters. Who are they? Who are they? Siapa saja? 6 tokoh itu? Okay, who wants to answer? Raise your hand. Yeah, Lisa. The main character first. The main character. Tokoh utamanya dulu siapa? Cinderella, and then stepmother, 2 stepsisters, and then prince and
there are 6 characters in Cinderella story. Okay, now have you completed the worksheet? Have you completed the worksheet? Sudah melengkapi lembar kerja? Oh, not yet. Okay, I give you 5 minutes to complete the worksheet, and after that, we are going to discuss all answers in the worksheet. Okay? And while you are doing the activities, I'm going to observe your discipline, and then your confidence, your collaboration, and your communication ability. Is it clear? Yes. Okay. Please complete the worksheet first. Silakan dulu. Coba dilengkapi dulu. Terus disiapkan nanti yang menjawab. Okay, students, have you finished? Okay, let's discuss your worksheet. Okay, first from the title. What's the title of the story? Cinderella. Good. Okay, please, one of you write the title on the board, please. Najib. Okay. Okay, thank you. Good. Okay, next. Where did the story happen? Okay, what's here? Mafidin, where did the story happen? Okay, good. Once upon a time. And then, where did the story take place? Wants to answer? Okay, Rika? In the kingdom. Next, who is the main character of the story? Yeah, Rika? Cinderella. Good. Okay, next. What happened to the main character of the story? Okay, Indri, what happened to the main character of the story? Okay. Cinderella fell to the bed. She was sleeping around the fully good time. Yes. Again and again with the king's son. Okay, good. Okay, do you agree with Indri's answer? Do you agree? Yes. Okay, next. What problem did the main character face? What problem? What Kalista? What problem? Suddenly the pool began to fill. Okay. Cinderella ran in a hurry so that one of her glass slipper was left behind. Okay, excellent. Okay, next. What did the main character do to solve the problem? Okay, Lalita. Okay, very good. Okay, students. Now, what are the generic structures of narrative text? What are? Or in the story of Cinderella, what are the generic structures? Okay, there are. Yeah, Krishna. Orientation, event, complication, and resolution. Okay. Anyone else? Anyone wants to give opinion? Raise your hand. Maybe Nabila. How many generic structures are there in the Cinderella story? Ada berapa?
Ada berapa generic structure-nya atau strukturnya? Ada 3. Oke, what are they? Apa saja? Orientation, ya, orientation, and then we can skip even. Yeah. Okay, orientation, and then communication and resolution. Okay, please all of you write the generic structures on the board. Gentlemen, who wants to write down the generic structures on the board? Okay, siapa yang mau nulis ke depan? Nulis saja, silakan. Anda nulis saja untuk generic structure-nya. Ya, Alita, good. Hati-hati. Hati-hati. Ya, 1, 2, 3. Ya. Okay, good. Thank you, Alita. Okay, next. Social function. Social function of Cinderella story. Okay. What is the social function? Okay. Who wants to answer? Okay, Ika. Yeah. Okay, you want to write? Okay. Thank you. Okay, look at the board. So, how many social functions are there in the story of Cinderella? There are 2 social functions. The first is to entertain the readers and to give moral lesson. Okay, what's the moral lesson in Cinderella story? Okay, Rizalul. In this will berliwat, Yeah. beware, selfishness will not. Okay, good. Kindness will be rewarded, whereas selfishness will not. Gitu ya. Jadi kebaikan itu pasti akan berbalas kebaikan. Sedangkan keegoisan itu tidak. Seperti itu ya. Oke. Oke, next. Let's continue to next activity. Okay, I have prepared some envelopes for you, and every group will get one envelope. Okay, in this envelope there are some sentences. And then please rearrange the sentences into a good story. Okay, do you understand? Yes. Here I will give you the envelope. Okay. Okay, you can open your envelope. Okay.
you may open your dictionary to find the difficult word. You can arrange the sentences. Silakan disusun dulu. Okay, students, I have prepared the flip chart for you, and later I want you to speak the sentences on the flip chart. Okay, is it clear? Okay. And don't forget to write the title of the text, the social function, and the generic structures of the text. Okay, let me hand it up for you. You can write the group 1, group 2, group 3. Mbak Gita juga ya. Minta tolong disetting. Okay, now I want you to choose one of your group
don't forget to explain the social function and generic structure. Is it clear? Okay, now I want you to stick the flip chart on the wall and on the window. Okay, group 1, group 2, group 3, group 4, and group 5. Okay, go on. Okay, stand up next to your book. Stand up next to your book. Yang berdiri di dekat hasil pekerjaanmu. Ya. Okay, please take the sticky notes. Please take the sticky notes first. Diambil untuk komunikasi dan Okay, now the presenter stands next to your work, and the rest of your group members will be the visitors. Okay, the visitors will listen the presenter's explanation, and you may ask the question. Okay, you only have 2 minutes in each group. Okay, and then don't forget to give your comments, your positive comments with your sticky notes that I was given to you. Okay, is it clear? Yes. Okay, go on. Okay, group 1 visit group 2, and then group 2 visit group 3, group 3 visit group 4, group 4 visit group 5, and group 5 visit group 1. Okay. Yang presentasi. Ya. Group 5 is group 5 to group 1. To group 1. Communication and interaction. Moral lesson of mindfulness thought. The social function of text to understand the readers and to give moral lesson. The main character of story is Manipura. The series character of the story: orientation, complication, and resolution. Moral lesson of Manipuna's thought: we must obey our parents. Thank you.
Terus kalau misalnya our activities today. And now, I would like to ask you your opinion. Okay, how many stories did you find? How many stories? Ada banyak cerita yang kamu temukan tadi. Okay, 2 stories. What are they? Maling Kunda and Snow White. Okay. What's the moral lesson of Maling Kunda? Okay, Afif? Okay, we must obey our parents. Good. And then the second text, Snow White. What is the moral lesson of Snow White? Good deeds will be rewarded with greatness. Okay, excellent. Okay, so we can conclude that the social functions of narrative text are 2. First, to entertain the reader, and second, to give moral lesson.
you? How do you feel? Okay, happy. Good. Okay. Anyone else? How do you feel? Unhappy. Okay, not happy. Good. And then, which part in this learning activity that do you like most? Yang paling kamu suka dari kegiatan ini apa? Ya? Bisa bekerja sama. Apa lagi? Ya, Indri? Indri mungkin? Selain bisa bekerja sama apa lagi? Ya? Saling berkomunikasi. Apalagi yang kamu paling senang di pelajaran ini? Ya? Maybe watching the video? Yes. You like it or not? Okay. Okay. Good. And then, what difficulties that you face in the materials? What difficulties? Kesulitan apa yang kamu temukan dalam pembelajaran ini? Mungkin kesulitan. What about the text? Text. Maybe about some difficult words. Yeah. Beberapa mungkin kosakata yang tidak tahu gitu ya. Okay. And what will you do to be better next? Biar jadi lebih baik lagi, yang akan melakukan apa? Iya, study English more often. Okay, as I told you before, in the end of our learning activities, okay, we are going to do the written quiz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Burani ya, Burani udah hadir di undangan saya hari ini. Ya. Gimana kabarnya Burani? Alhamdulillah baik. Kemudian bagaimana? Alhamdulillah, panggilpun Burani. Nah, Burani, ini saya mengundang Burani ke sini. Ini dalam rangka yang kemarin kan Burani sudah melakukan praktek mengajar di kelas J.
Nah, dalam percakapan ini kita punya tujuan, yaitu meningkatkan proses pembelajaran Bu Rani di kelas. Jadi Bu Rani mantap saja, saya di sini tidak mencari kekurangan Bu Rani, tidak, tapi yang kita cari bagaimana meningkatkan proses pembelajaran. Iya. Gitu ya. Bu Rani, kemarin kan Bu Rani sudah mengajar di kelas 9 gitu. Iya. Ya. Perasaannya bagaimana Bu Rani kemarin? Ya, saya senang karena kemarin saya bisa ditunggui Bu Dian, jadi saya bisa berkolaborasi dengan Bu Dian. Jadi proses pembelajaran saya, jadi saya tahu bagaimana proses saya, mana yang sudah baik dan mana yang perlu dikembangkan. Ya. Kemudian yang sudah dilakukan apa saja Bu kemarin? Ya, kemarin dari pendahuluan karena itu jam pertama, jadi saya bersama siswa-siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berdoa, Iya. kemudian salam, kemudian cek kehadiran siswa, dan kita memberi motivasi siswa dengan bentuk ice breaking sebentar. Kemudian setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran hari itu, yaitu tentang membandingkan fungsi sosial dan struktur teks naratif tentang fairy tales. Nah, setelah itu saya menampilkan proses atau langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan pada pembelajaran hari itu. Nah, setelah itu saya memberi pertanyaan pemantik kepada siswa kaitannya dengan teks naratif, ya. Apakah siswa sudah pernah mendengar cerita tentang Sang Kuryang dan seterusnya. Nah, setelah itu saya menampilkan atau menayangkan video yang kaitannya dengan teks naratif, yaitu Cinderella. Siswa mengamati video tersebut, kemudian saya membagikan worksheet di situ tentang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan video tersebut. Misalnya video itu tentang cerita apa, kemudian tokoh utamanya siapa, dan seterusnya. Jadi setelah siswa menonton video, kemudian siswa mengisi lembar jawab tersebut. Kemudian itu sudah saya kelompokkan sebelumnya. Siswa itu menjadi satu kelompok menjadi 4 siswa, terdiri dari 4 siswa, dan siswa secara berkelompok mengisi lembar jawab atau lembar kerja tersebut yang terkait dengan isi dari video. Nah, setelah itu kita berdiskusi bersama tentang apa yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Nah, setelah itu saya menyimpulkan atau membahas bersama-sama tentang lembar kerja tersebut terkait misalnya dari video itu tadi, pertanyaan misalnya tokoh utamanya siapa, kemudian cerita tentang apa, kemudian fungsi sosialnya apa, struktur teksnya apa. Nah, setelah itu siswa bersama kelompoknya saya beri kertas plano. Di situ saya beri amplop yang sudah berisi potongan-potongan kalimat yang nantinya akan disusun bersama kelompoknya. Nah, setelah disusun, potongan-potongan kalimat itu ditempel di kertas plano tersebut. Nah, setelah tersusun menjadi teks yang baik, siswa juga melengkapi dengan menuliskan judul dan fungsi sosial dan struktur teks dari teks yang sudah diurutkan tadi. Nah, setelah itu saya meminta siswa untuk menempel pada jendela atau di dinding kertas plano tersebut. Nah, setelah itu siswa dari kelompok itu ada yang menjadi presenter 1 orang, kemudian yang lainnya menjadi pengunjung atau visitor. Nah, sesuai metode yang saya pakai yaitu window shopping, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi siswa dalam satu kelompok itu menjadi presenter dan menjadi visitor. Nah, nanti yang menjadi presenter itu menyajikan tentang teks naratif yang sudah
disusun tersebut, yang disusun tadi dengan teman-temannya. Nah, kemudian menjelaskan kepada pengunjung tentang judul, kemudian isi dari teks naratif itu, kemudian dari fungsi sosial dan dari struktur teks tersebut. Kemudian dari pengunjung itu nanti dipersilahkan apabila nanti ada yang perlu ditanyakan ya, atau mungkin ada saran atau usulan kepada kelompok itu. Nah, setelah pengunjung itu selesai di kelompok tersebut, nanti bisa menempelkan kertas kecil atau sticky note, di situ ditempelkan tentang komentar positif di kelompok tersebut. Nah, nanti bergantian sampai selesai di kelompok-kelompok tersebut. Nah, setelah selesai di window shopping, kita berkelompok lagi, duduk bersama, kemudian kita membahas apa yang sudah kita bahas di ketika kegiatan window shopping. Jadi di situ ada 2 teks, yaitu Sang Kuryang dan Snow White. Nah, kita simpulkan dari judul, kemudian fungsi sosial dan struktur teks naratif yang sudah kita bahas tadi. Jadi kita bandingkan 2 teks tersebut. Nah, setelah itu kita bersama-sama menyimpulkan tentang pembelajaran tentang teks naratif itu. Kita menyimpulkan dan refleksi kepada anak-anak. Contohnya misalnya bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari atau ketika mempelajari materi ini, kemudian apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang sudah kamu pahami dari pembelajaran ini, dan apa yang mungkin kurang paham dari pembelajaran ini ya. Terus kemudian setelah itu saya memberikan kuis tertulis kepada anak ya, untuk saya mengecek pemahaman siswa sampai mana. Dan saya juga dalam proses pembelajaran itu menilai tentang karakter siswa, itu karakter misalnya bagaimana bekerja sama dengan teman-temannya dan seterusnya. Nah, setelah kuis selesai, saya memberikan tugas kepada siswa untuk pertemuan berikutnya, dan kemudian kita membaca doa, yaitu hamdalah bersama, dan kita salam penutup ya. Itu untuk gambaran yang kemarin sudah saya laksanakan gitu ya. Kemarin ini kan Bu Dani ya, sebelum observasi itu ada pra-observasi. Ini yang area pengembangan yang akan dicapai gitu ya. Saya bacakan ya Bu ya. Membandingkan fungsi sosial dan struktur teks beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan fairy tale pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya ya. Nah, setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira praktek baik apa yang sudah Ibu kembangkan kemarin? Untuk area pengembangan kemarin yang sudah banyak untuk yang positifnya di pembelajaran kemarin, kemudian dari awal itu siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di situ untuk jiwa nasionalismenya anak sudah baik. Kemudian ketika presensi, di situ kan ada anak yang sakit atau ada teman yang sakit, di situ kita bersama-sama juga mendoakan supaya lekas sembuh. Nah, kemudian untuk dalam hal bekerja sama ketika berkelompok, itu juga anak sudah bagus sekali, saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan di situ. Nah, kemudian juga ketika kita tampilkan video tentang teks naratif, anak juga antusias ya, siswa antusias menontonnya. Dan ketika setelah menonton itu juga siswa bekerja sama untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah kita sediakan, dan setelah itu juga siswa menjawab, semuanya aktif dari kelompok-kelompok itu, dari mewakili kelompok itu sudah aktif untuk menjawab dari lembar kerja tersebut. Kemudian ketika pelaksanaan window shopping itu juga
dari mengurutkan kalimat menjadi paragraf itu juga sudah sangat baik dalam hal kerjasamanya, dan kemudian juga dalam hal pembelajaran. Di situ anak berusaha atau siswa berusaha untuk menggunakan kamus ketika dia tidak mengerti tentang kosakata dalam bahasa Inggris, dia menggunakan kamus, dan anak-anak juga sudah baik dalam mengurutkan dan sudah tepat semua di kelompok-kelompok kemarin itu, sudah pas atau sudah tepat dalam mengurutkan kalimat menjadi paragraf. Dan setelah itu juga ketika window shopping semua siswa aktif, ada yang menjadi presenter, kemudian yang menjadi visitor itu juga semua aktif, presenter menyajikan, dan sebagai pengunjung atau visitor itu juga sudah ada yang bertanya dan kemudian memberi komentar-komentar positif di kelompok yang dia kunjungi. Kemudian ketika pelaksanaan kuis juga hasilnya sudah baik, pemahamannya anak tentang fungsi sosial dan struktur teks juga sudah baik. Ya, itu mungkin untuk yang positif dalam proses pembelajaran kemarin. Iya, Bu Rani tadi kan hal positif yang dikembangkan Bu Rani selama proses pembelajaran. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kira-kira yang perlu dikembangkan apa ya? Yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran itu? Proses pembelajaran kemarin itu ketika anak akan melaksanakan video shopping, nah itu kan saya memberi instruksi, dan ketika proses pembelajaran kemarin kan hampir ya 98% menggunakan bahasa Inggris. Nah, siswa-siswa masih agak kebingungan dalam menangkap makna yang saya berikan atau yang saya jelaskan di situ. Jadi mungkin untuk yang pertama itu tentang penguasaan kosakata. Penguasaan kosakata bahasa Inggris itu siswa masih kurang, Bu. Jadi nanti yang perlu dikembangkan yaitu yang pertama tentang penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa. Nah, kemudian yang kedua itu tentang penguasaan teks naratif, karena di situ kan menggunakan kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk kedua, jadi siswa lebih sulit juga daripada teks yang menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi siswa berpikirnya dua kali. Jadi ini kalau kata kerja kedua ini itu maknanya apa, ketika kata kerja yang pertamanya apa dan kemudian maknanya apa. Jadi siswa itu berpikir lebih ketika memahami teks naratif, karena di situ teks naratif itu sendiri adalah termasuk teks yang kompleks ya Bu, yang karena di situ menggunakan kata kerja kedua. Mungkin itu yang perlu kita kembangkan ke depannya. Nah, Bu Rani, untuk rencana tindak lanjutnya gitu ya, supaya anak itu kosakatanya meningkat gitu ya, itu kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, terkait dengan penguasaan kosakata, nanti banyak cara Budian untuk mengembangkan kosakata anak. Misalnya nanti dengan menggunakan kartu kata. Jadi nanti saya menyediakan kata-kata dalam bahasa Inggris dan kemudian kata-kata dalam bahasa Indonesia. Nanti anak memasangkan kata bahasa Inggris itu dengan bahasa Indonesianya. Nah, kemudian bisa juga nanti dengan lebih banyak menampilkan video-video yang terkait dengan teks naratif itu kepada siswa. Jadi nanti siswa, karena kalau kita menayangkan video kan otomatis anak tertarik ya Budian. Jadi secara otomatis itu kan anak juga mengamati video ini, dan kalau kata ini itu berarti maknanya ini gitu. Jadi mungkin saya nanti akan lebih banyak menampilkan video-video yang terkait dengan teks naratif. Itu mungkin kemudian untuk rencana saya ke depan terkait dengan penguasaan kosakata anak. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Rani,
Kalau tadi kan penguasaan kosakata bahasa Inggris ya, itu dengan kartu kata atau dengan video terkait ya yang berhubungan dengan arti teks Mas. Iya. Nah, sekarang untuk mengatasi anak biar paham, oh ini verb 2, oh ini Oh, verb 1, terus makna katanya bagaimana ya Bu? Iya. Untuk yang terkait dengan penguasaan kata kerja kedua itu juga kita bisa menggunakan kartu kata kemudian, jadi nanti saya menyediakan yang satu itu adalah kata kerja pertama, kemudian yang satu adalah kata kerja kedua, dan nanti kita juga yang satunya lagi adalah maknanya apa. Jadi nanti saya menyediakan kartu kata yang di situ anak memasangkan dari kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kemudian maknanya apa. Dan kemudian nanti juga anak kita tampilkan kata kerja di situ, baik kata kerja beraturan atau regular verbs dan kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs. Nanti kita ulang-ulang selama pembelajaran teks naratif itu. Jadi siswa akan lebih familiar dengan kata kerja pertama, kata kerja kedua, seperti itu. Bagus sekali ini ya. Nah, ini sudah bagus sekali tadi untuk mengembangkan anak-anak paham dengan verb 2 tadi, salah satunya dengan kartu kata ya. Iya. Jadi ada kartu katanya yang pertama tadi verb 1, Ya, verb 2 kedua, dan dan maknanya. Iya. Kemudian di kata kerja itu juga ada irregular verb dan Iya, regular verb regular gitu ya, verb, biar iya. anak-anak familiar. Ya, Iya. bagus sekali Bu Rani. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Bu Rani ya. Ini rencana pengembangan diri gitu ya. Nah, sekarang aktivitas pengembangan dirinya apa saja Bu? Tadi yang pertama apa Bu? Untuk pengembangan kosakata. Kosakata. Ya. Kemudian kata kerja, penguasaan kata kerja kedua. Penguasaan verb 2 itu ya. Iya. Baik irregular maupun regular verb ya. Nah, Bu Rani, dalam aktivitas pengembangan kosakata itu tujuan yang hendak dicapai apa ya Bu ya? Untuk pengembangan Kosakata kosakata, ya. tujuan yang kita capai adalah siswa lebih banyak menguasai kosakata dalam bahasa Inggris, sehingga siswa ketika pembelajaran bahasa Inggris itu lebih mudah untuk memahami pembelajaran atau materi yang kita sampaikan kemudian. Jadi lebih paham, lebih mengerti tentang apa yang kita sampaikan, seperti itu. Ya, jadi semakin banyak kosakata yang diterima anak, Iya. maka semakin paham, Semakin dengan mudah, teks. semakin memahami ketika proses pembelajaran bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana Bu Rani? Ya, untuk ukuran keberhasilan siswa yaitu siswa mampu membandingkan fungsi sosial dan struktur teks naratif dengan benar kemudian. Jadi siswa bisa dari sebuah teks naratif, siswa bisa menentukan fungsi sosial dari teks naratif itu apa, kemudian struktur teks dari teks naratif itu apa, seperti itu. Jadi kalau anak paham kosakata dengan baik, otomatis anak memahami struktur teks naratif lebih paham, lebih paham, mudah, lebih gitu mudah. ya. Iya. Kemudian Bu Rani, pendukungnya apa Bu Rani? Daya dukungnya apa? Untuk kemarin ketika proses pembelajaran yang saya lakukan di situ ada beberapa daya dukung, yaitu yang pertama adalah buku teks pembelajaran, kemudian yang kedua adalah video teks naratif, kemudian ada proyektor, kemudian laptop, kemudian di situ media, kertas plano, ya, dan kalimat potongan kalimat yang disusun oleh siswa menjadi sebuah teks. Kemudian waktunya Bu.
Untuk ya untuk kedepannya gitu ya. Untuk biar anak lebih paham dengan teks itu kan dengan dikembangkan kosakata itu kira-kira kapan ya pelaksanaannya ya? Oh iya, untuk pelaksanaan tentang rencana dalam hal apa untuk kosakata ya, untuk rencana dalam kita meningkatkan kosakata siswa itu pembelajaran berikutnya kemudian, karena kita kemarin mengetahui ternyata siswa belum begitu paham ketika saya memberikan instruksi, terutama ketika window shopping ya, prosedur window shopping bagaimana, kan siswa masih bingung seperti itu untuk prosedurnya. Nah, untuk rencana pengembangan kosakata yaitu pada pembelajaran berikutnya, yaitu hari Rabu kemudian, hari Rabu. Ya. Nanti langsung gercep ya Bu ya? Iya, Hari Rabu depan. Iya. Rabu depan. Berarti semakin cepat semakin baik. Iya. Gitu ya. Jadi rencana bagaimana memahamkan anak itu ya, pengenalan bab 1 dan bab 2 Iya. ya, gitu ya. Itu kemudian tujuan yang hendak dicapai itu apa? Ya. Untuk pemahaman atau penguasaan bab 2 yaitu terkait dengan teks naratif, karena di situ menggunakan tenses yaitu simple past tense, dan simple past tense itu menggunakan verb 2 atau kata kerja kedua. Itu kita akan lebih memahamkan anak, karena supaya anak itu lebih memahami atau lebih mudah dalam memahami teks naratif seperti itu dia. Ukuran keberhasilannya gimana Bu? Untuk ukuran keberhasilan siswa, apakah dia sudah bisa memahami kata kerja 1 dan kata kerja 2, yaitu dari nilai siswa ketika di situ kita berikan pertanyaan yang terkait teks naratif. Di situ siswa sudah menjawab dengan benar, karena dari teks naratif itu kan menggunakan kata kerja kedua. Ketika anak menjawab dengan benar, berarti itu indikasi bahwa anak itu sudah menguasai bacaan dengan baik seperti itu. Kemudian daya dukungnya apa Bu? Untuk daya dukung tentang penguasaan kosakata, nanti kita bisa menggunakan buku-buku yang terkait dengan teks naratif atau tentang simple past tense, atau nanti juga kita bisa menggunakan beberapa sumber dari internet atau dari YouTube seperti itu dia. Kemudian rencana waktu pelaksananya kapan ya Bu? Untuk rencana pelaksanaannya kita samakan dengan yang pertama, yaitu hari Rabu depan dia. Jadi sekaligus dengan yang pertama tadi. Ya. Berani, kira-kira siapa ya Berani yang misalkan yang mengingatkan, yang mendukung Berani gitu ya, untuk berkolaborasi gitu ya, membantu Berani untuk mengawal lah bahwa nanti itu benar-benar mau ditindaklanjuti tentang pengembangan kosakata dan bagaimana memahamkan anak tentang bab 1, bab 2, irregular verb dan regular verb. Ya. Di sini karena di sini adalah terkait dengan bahasa Inggris, jadi yang paling tepat adalah Ibu Dian Eversari untuk mendampingi dalam hal ini seperti itu. Saya tersanjung ya Berani ya. Jadi teman kolaborasinya Berani. Nah, Berani, kalau Berani kan kemarin sudah ya pra observasi, kemudian observasi di kelas, sekarang ini pasca observasi. Kira-kira naik berapa grade ini Berani? Ya, Dari nilai awal ini. jadi ketika yang awal, karena di situ saya belum didampingi, jadi mungkin kalau saya bisa menilai diri sendiri ya 7 kemudian. Nah, setelah itu kan saya ada pendampingan, kemudian saya jadi tahu untuk kekurangan atau yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran saya itu apa. Jadi karena ada masukan-masukan dari Budian, jadi akhirnya saya lebih mengembangkan pembelajaran tersebut. Nah, kalau saya bisa menilai yang sekarang ya 8 seperti itu Budian mungkin. Bagus ya Berani ya. Iya. Ini kategori baik Berani. Iya.
Nah, Bu Rani, ini Bu Rani sangat bagus sekali. Saya minggu depan hari Rabu ya, Iya. Insya Allah saya juga akan melihat mendampingi Bu Rani ya. Jadi teman kolaborasinya Bu Rani untuk melihat perkembangan anak-anak yang kemarin ketika diobservasi dan setelah pasca kemudian ada tindak lanjut perkembangannya gimana. Tapi saya yakin Bu Rani bisa mengembangkan pembelajaran menjadi lebih baik karena saya yakin sekali dan saya paham betul Bu Rani ini orang yang sangat profesional di bidang. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Bu Rani kepada saya. Saya juga terima kasih Bu Dian sudah meluangkan waktu untuk menjadi teman kolaborasi saya dan sudah banyak memberi masukan-masukan tentang proses pembelajaran sehingga saya bisa lebih meningkatkan proses pembelajaran saya. Terima kasih. Sama-sama ya Bu Rani. Iya.